Sekolah kita tuh bukan pendidikan, sekolah kita tuh adalah doktrin. Saya pengen diskusi ini dengan menteri, saya ingin diskusi dengan siapapun yang pegang otoritas di dunia pendidikan, tunjukkan petanya sama saya. Masa blueprintnya gak ada? Gak ada. Sama sekali? Gak ada. Revolusi di Indonesia akan selalu gagal. Ketika Pak Jokowi dulu naik, mereka menghabiskan harapan dan cita-cita mereka itu pada satu figur. Kemudian mereka kecewa, marah-marah lagi. Lalu muncul KDM, mereka langsung mencintainya, menganggapnya itu adalah seorang dewa penyelamat. Jadi orang-orang itu tuh bukan berharap bahwa dirinya menjadi bagian dari solusi, tapi berharap orang lain jadi solusi. Anggota DPR digaji misalkan 500 juta sebulan, saya ikhlas, saya kasih pajak saya itu untuk mereka. BUMN sejak dipegang sama orang itu rugi sekian triliun, malah bonusnya dinaikin. Inkonsistensi ini bagi Rian juga berbahaya, Pak. Ini efeknya kalau gini terus sampai beberapa tahun ke depan meledak gak kira-kira ini? Bisa memicu gelombang marah yang lebih besar gak, Pak? Kita gak punya moral, kita tuh bangsa yang jahat. Kita bukan bodoh, kita jahat. Guru Gembul, seorang yang menjadi corong kecemasan jutaan orang terhadap sistem pendidikan kita saat ini. Dikenal karena analisisnya yang tajam, kritiknya yang tanpa kompromi, dan pembawaan yang begitu menarik. Selamat datang di Cerita Masyarakat, Pak Guru. Sebuah kehormatan saya kesini. Banyak anak-anak muda di sini yang lucu-lucu. Luar biasa. Rian sangat senang bisa mendatangkan seorang Pak Guru di sini untuk kita dengarkan cerita-cerita yang Rian anggap penting untuk diwariskan. Saya ingin langsung, Pak Guru. Jika Pak Guru akan dikenang entah berapa tahun ke depan, mungkin spesifiknya saya ingin bilang 20 tahun atau mungkin 100 tahun ke depan, satu, apa yang ingin diwariskan untuk Indonesia? Cerita apa, Kang? Enggak besar, saya punya visi besar dalam kehidupan. Saya ingin membuat bangsa ini menjadi adidaya. Saya pengen agama itu muncul kembali dan bisa diterima oleh masyarakat, tidak hanya sekedar namanya saja. Dan saya ingin kemanusiaan di dunia ini berkolaborasi secara ideologis dengan lingkungan, dengan universal yang lebih luas gitu. Jadi bukan humanisme, tetapi masuk ke ranah yang lebih besar. Bukan hanya etnosentrisme, kemudian bukan antroposentrisme, tetapi saya ingin menghidupkan biosentrisme atau bahkan universal sentrisme. Jadi cita-cita saya sebenarnya besar, ya, tapi itu semua berangkat tuh dari rasa putus asa saya. Putus asa. Jadi saya tuh selalu berharap bahwa saya tuh tidak pernah hidup di zaman ini. Saya tuh selalu berharap bahwa saya tuh hidup di masa lalu, ketika orang belum terlalu kenal teknologi, ketika orang masih berjibaku untuk mempertahankan hidup berhadapan dengan alam, ketika manusia itu masih belum kenal bagaimana caranya untuk bertahan hidup dari serangan wabah misalkan. Saya tuh berharap selalu bahwa saya tuh hidup di zaman itu. Jadi zaman sekarang itu adalah zaman di mana ilmu pengetahuan itu telah merusak manusia sampai dia berbeda dengan kondisi alamiahnya. Dan karena itu saya merasa bahwa manusia itu sekarang tidak mungkin bisa menarik kembali apa yang dia lakukan, tapi dia harus membayar utangnya terhadap alam. Jadi saya tuh berharap bahwa saya bisa bayar utang kepada alam dan mengajak semua orang di seluruh dunia juga untuk bayar utang kepada alam. Jadi maksud saya yang sering saya sampaikan, manusia itu jahat, itu tidak alamiah. Manusia sekarang itu tidak hidup secara alamiah. Tidak seharusnya manusia itu begini gitu. Jadi untuk bisa bertahan hidup, manusia sekarang itu memakan terlalu banyak, mengkonsumsi terlalu banyak. Kalau misalkan kita makan sarapan hanya bubur ayam saja, bubur ayam itu membutuhkan lahan pertanian, beras, lahan pertanian, seledri, butuh peternakan ayam untuk diambil telur dan dagingnya, kemudian membutuhkan juga
tanaman-tanaman gandum, hal yang semacam itu semuanya hanya untuk satu porsi makanan. Di satu kali makan, satu orang manusia menghabiskan terlalu banyak komoditas. Belum lagi ketika mereka makan, mereka membutuhkan mangkuk yang itu ambil lumpurnya, ambil keramiknya, ngambil tanah liatnya, itu dari alam juga, dikeduk juga di situ. Kemudian nanti ada cat, ada bahan yang ditumpahkan ke. Jadi hanya untuk satu kali makan manusia itu merusak dalam skala yang luar biasa besar. Ya. Makanya saya tuh ingin mempopulerkan juga istilah para ilmuwan soal Anthropocene extinction gitu. Jadi kepunahan sebagian besar makhluk hidup di bumi gara-gara kemunculan manusia. Jadi sekarang tuh adalah kepunahan massal yang ke-6. Jadi setelah kepunahan massal dinosaurus kan, gara-gara meteor dan sebagainya. Nah, impact kita terhadap bumi itu sama atau bahkan lebih besar daripada impact Chicxulub meteor yang dulu nabrak ke bumi itu. Gitu. Ya, oke. Saya kagum dengan pemikiran Guru Gembul dan sangat mengikuti beberapa narasi Akang, dan di YouTube bernarasi sampai diikuti jutaan orang. Rian selalu percaya bahwa karakter Rian hari ini tuh dibentuk karena lingkungan kan. Yeah. Kayak saya dibesarkan oleh keluarga yang setiap waktu tuh pasti meluangkan waktu untuk bercerita. Jadi ada satu bisa dibilang pegangan yang selalu saya pegang dari kakek saya. Dia selalu bilang, engka apa bokona tolawe Kang. Satu, capak lila, capak kawali, capak orowanewe, capak kalange. Capak lila itu pangkal lidah. Jadi penting kita punya bekal kemampuan berbicara. Terus capak kawali itu senjata, ujung senjata, keberanian. Terus capak orowanewe yaitu ujung kemaluan. Kita harus hati-hati menjaga ujung kemaluan, dan juga ini sebenarnya kaitannya dengan pentingnya kita bersosialisasi. Terus yang terakhir, capak kalangnya atau ilmu pengetahuan. Rian sempat baca ada beberapa cerita yang menunjukkan bahwa orang tua Pak Guru itu sangat sering bercerita tentang cerita-cerita kepahlawanan juga. Apakah itu juga salah satu yang akhirnya bikin Pak Guru itu leluasa dalam bercerita? Boleh diceritain nggak Pak? Enggak, saya tidak menduga itu adalah awal mula saya bisa berbicara dengan, dalam tanda kutip, dengan lebih baik. Jadi waktu kecil tuh saya tuh tidak banyak berteman dan tidak tahu bagaimana caranya berteman. Sampai sekarang pun sebenarnya saya tuh tidak terlalu tahu. Kalau misalkan orang tidak sapa saya bingung bagaimana cara saya menyapa orang lain, bagaimana caranya saya bergaul dengan orang lain. Saya tuh dulu tuh terpencil dan sendirian, dan ketika saya ngobrol dan bermain dengan orang lain, saya merasa kok saya beda gitu. Jadi ketika pada waktu kecil itu, saya ingat di usia 4 atau 5 tahun, pada waktu itu semua anak-anak tetangga saya itu beli baju Batman. Itu lagi rame-ramenya pada waktu itu karena ada lagu Batman yang gitulah. Waktu saya kecil tuh. Dan semuanya pakai, dan ketika bermain semuanya juga pakai, dan mereka bikin. Saya sendiri gak merasa perlu dan gak mau. Ibu saya tuh maksa banget, beliin ya biar sama yang lain, jadi bisa gaul gitu. Jadi mereka tuh khawatir juga, tapi saya gak mau. Dan akhirnya kalau saya bermain dengan mereka, saya tuh jadi anak bawangnya gitu. Jadi maksudnya ketika mereka jadi apanya, saya jadi sopirnya di depan karena kostumnya beda sendiri gitu. Ya kayak gitulah, semacam itu. Saya juga saya tuh sering diskusi dengan ibu saya, dan khususnya dengan ibu saya tentang hal-hal, dan ibu saya tuh jadi awalnya seneng jawab, tapi kalau saya bertanya lebih lanjut tuh masih ingat saya. Ibu saya tuh sampai kesel gitu. Ngapain yang kayak gitu ditanyain gini gitu. Jadi pada akhirnya ya bisa dibilang saya tuh merasa kesepian dan ditertawakan pada waktu itu tuh. Jadi misalkan satu waktu ayah saya tuh menangkap tikus. Tikus got yang gede itu, yang jadi hama. Karena dia kesel, dia gebuk tuh tikus tuh. Saya ngelihat tikus itu berdarah dan saya merasa bahwa dia tuh menangis.
Jadi akhirnya saya bersembunyi di kamar dan nangis sendirian gitu. Terus ibu saya nyari, kenapa? Lo kok nangis? Setelah tahu gara-gara tikus digebuk itu, ibu saya tertawa. Lalu diceritakan ke tetangga-tetangga. Tuh ini tuh yang nangis gara-gara tikusnya mati ya dan sebagainya. Tapi pada waktu itu tuh saya tuh ngerasa justru saya tuh banyak berdiskusi sama ibu saya. Tapi saya tuh merasa semakin merasa beda sama teman-teman saya tuh gitu. Jadi saya berteman kalau disamper sama teman yang lain. Kalau enggak ya enggak, diem di bodo rumah amat gitu. Aja gitu ya. Iya, makanya kemudian ketika waktu SD saya tuh baru sadar, loh kok emang saya tuh harus ngomong lebih banyak. Mungkin saya berbeda sama orang tuh karena saya gak bisa ngomong sama orang gitu. Gak bisa berkomunikasi. Karena gak bisa berkomunikasi, maka ya saya tuh seakan sendirian gitu. Padahal mungkin aja gaya berpikir saya, gaya berbicara saya itu bisa dipahami sama orang lain kalau saya hanya ngomong. Tapi saya kesulitan sekali pada waktu itu tuh untuk bergaul. Kesulitan. Jadi mungkin inilah yang bikin saya tuh merasa agak terkucil gitu. Nah pas mulai SMP, saya mulai merasa bahwa saya tuh harus bisa berbicara, gitu. Mulai berbicara dengan cara yang lebih baik, yang lebih fasih, yang lebih bisa dipahami oleh orang lain. Entah bagaimana ceritanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya kemampuan untuk berbicara lebih baik. Satu waktu guru bahasa Indonesia saya di SMP itu menyuruh saya berpidato. Kenapa tiba-tiba suara saya begitu menggelegarnya? Tiba-tiba. Jadi semua murid-murid bertepuk tangan, applause, gurunya juga langsung bangun tepuk tangan. Tapi sebelum itu udah ada persiapan, Pak? Udah ada persiapan. Saya udah nulis, udah ditulis. Kemudian ketika tampil ke depan ya tulisannya disimpan. Dan kemudian saya berpidato di situ. Ternyata hingar-bingar, bahkan saya kagum dengan saya sendiri gitu. Ternyata saya bisa ya untuk menjadi seperti ini. Apakah selama ini ada luapan emosi, perbedaan dengan orang, rasa terkucil yang terpendam dalam hati, dan itu saya tidak bisa keluarkan karena kemampuan bergaul saya yang minim. Kemudian pada waktu itu keluar, ternyata saya keren juga pada waktu itu. Saya baru nyadar pada waktu itu, dan setelah nyadar dan orang lain juga tahu, kemudian pas masa SMA kelas 1, saya menemukan fakta berikutnya. Ketika saya diminta untuk presentasi, saya gagap. Secepat itu berubah. Jadi maksudnya saya tuh karena udah mengira bahwa saya tuh punya kemampuan bicara yang bagus, kemudian pas SMA tuh gagap loh. Kenapa tiba-tiba saya gagap? Ya, akhirnya down lagi tuh. Jadi SMP kelas 2, saya merasa bahwa saya itu seorang retorik yang baik. Tetapi kemudian pas SMA, ingat banget pas pelajaran biologi, kok saya jadi gagap seperti ini. Nah akhirnya sejak saat itu saya mulai belajar untuk berkomunikasi lagi. Ternyata akhirnya pada waktu itu saya menemukan sebuah fakta gitu, bahwa kemampuan berbicara tuh menjadi 0. Kita tuh bisa retorika, kita tuh bisa berbicara kalau punya bahan, kalau ada keresahan, kalau ada ilmu, kalau ada sesuatu yang disampaikan. Ketika otak kita kosong, ya apa juga yang mau disampaikan? Kita bisa pidato ke sana ke sini, bisa teriak-teriak dengan lantang. Iya. Apa isinya? Kita butuh senjata dan memperbanyak senjata itu. Iya. Disitulah saya kemudian mulai mencoba untuk mengisi kembali pikiran, ide-ide. Saya membaca lebih banyak. Saya memberontak terhadap larangan-larangan. Ya kan waktu dulu mah jangan baca buku ini nanti sesat. Jangan baca buku ini terlalu dewasa. Allah saya baca aja semuanya. Bapak baca semuanya pada saat itu? Baca semuanya, dan itu sempat juga bikin saya tuh dipanggil
di sekolah. Waktu SMA tuh saya dipanggil di sekolah gara-gara dulu ada program. Jadi anak-anak sekolah itu, anak-anak SMA harus bawa novel untuk dibaca di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran. Saya nggak mau baca novel, saya nggak suka novel. Sampai sekarang saya tuh jarang banget baca novel gitu. Jadi novel, epos, roman yang saya baca sampai tamat ya Mahabharata Ramayana. Ada yang lebih keren dari Mahabharata, Ilaga Ligo, Pak. Lebih panjang daripada Mahabharata. Saya gak punya akses untuk dapat itu. Banyak orang yang nawarin, nanti kalau misalkan Akang punya saya pengen baca saya juga. Siap. Wah, tebel lagi. Ya, dan menariknya sebenarnya Rian dengerin cerita Pak Guru adalah kesadaran tentang jadi pembelajar seumur hidup. Rian termasuk telat menyadari bahwa potensi Rian tuh ternyata bisa diarahin ke sini. Bahkan perjalanan menemui impian, cita-cita saya itu panjang, Pak. Sampai akhirnya saya menyadari, saya tertarik di bidang jurnalis karena saya dipantik sama kakek. Nah, Rian ingin tanya ke Pak Guru, gimana dulu Pak Guru memandang cita-cita atau impian pada saat sebelum sekarang, mungkin pada saat SMP atau SMA? Waktu kecil orang tua saya itu bilang bahwa cita-cita saya itu jadi pilot. Waktu kecil. Tapi saya tidak mengira bahwa cita-cita saya pilot itu hanya impian orang tua saya saja. Jadi maksudnya sebagai orang keluarga di bawah garis kemiskinan, melihat orang berdinas dengan seragam yang keren, pilot itu kan seragamnya keren. Seragam keren. Mungkin orang tua saya tuh berharap seperti itu gitu. Cuman pada waktu itu saya juga belum berpikir, dan saya tuh tidak punya cita-cita sampai beberapa belas tahun berikutnya. Saya tuh gak ngerti. Saya bahkan pada waktu itu tuh masih berpikir keras tentang kenapa saya tumbuh dewasa, kenapa saya makin gede. Saya tuh gak mau tumbuh dewasa. Takut jadi dewasa ya. Iya. Saya tuh gak mau, misalkan gak mau berhasrat pada perempuan, tapi kok kenapa malah jadi berhasrat gitu. Saya tuh gak mau, tapi pada akhirnya semakin dewasa, jadi saya semakin terbebani oleh pikiran-pikiran. Nanti kalau misalkan saya sudah gede, terus saya mati, terus nanti di balik kematian itu apa? Kata guru ngaji sih, nanti ada surga, ada neraka. Iya, apa itu benar? Kalau misalkan benar, apakah saya bakal masuk neraka dengan begitu banyak dosa? Kalau iya, pokoknya pikiran-pikiran semacam itu. Jadi saya tuh gak punya cita-cita. Saya tuh kepikiran terus sama hal-hal yang semacam itu. Jadi waktu kecil saya ingat betul, saya tuh sering banget mimpi yang bikin saya tuh stres gitu. Jadi saya gak bisa menjelaskan bagaimana mimpinya, tapi semisal mimpi soal dunia yang terbakar gitu, yang itu tuh bikin trauma untuk tidur kan pada masa-masa tertentu tuh. Ya ini baru saya ceritakan di podcast ini. Terima kasih Pak. Dan Rian sebenarnya sangat penasaran sosok di balik Pak Guru Gembuli, tapi saya tahu Pak Guru sulit juga untuk menceritakan secara personal, tapi Rian ingin sedikit bercerita tentang Bapak seringkali mengkritisi dan mencemaskan tentang sistem pendidikan dan beberapa pola pikir kita hari ini. Rian pengen tanya Bapak, bahkan di beberapa tayangan sistem pendidikan kita itu membunuh jati diri. Rian ingin tanya, bukan ke arah orang lain, tapi ada nggak mimpi atau jati diri yang Pak Guru kubur demi menjadi guru gembul yang sekarang? Iya, jadi gini nih ya, kenapa saya harus mengkritik pendidikan itu sebenarnya didasarkan pada pengalaman pribadi saya. Jadi saya mengira bahwa sekolah tuh bikin saya bodoh gitu. Jadi sebenarnya coba bayangkan seandainya saya tahu bakat minat saya sejak awal dan guru-guru tahu bakat minat saya sejak awal, guru-guru itu tahu kelemahan dan kelebihan saya sejak awal, maka mungkin saya bisa menjadi orang sukses lebih awal. Mungkin saya tuh bisa berkontribusi lebih awal kepada masyarakat. Jadi maksudnya
Ada satu yang bikin saya kesel tuh waktu sekolah tuh. Banyak sekali. Banyak sekali yang bikin saya kesal. Salah satunya adalah pas pelajaran matematika itu sejak SD, saya tuh pikun. Sejak SD tuh saya lupa. Iya. Tapi dengan begitu lancar ngomong, kayaknya orang-orang nggak percaya sih. Percayalah, saya banyak cerita-cerita konyol soal kepikunan itu tuh. Tapi gini, saya tuh pelupa banget. Jadi ketika ada guru yang nerangin saya rumus, saya tuh gak ngerti angka-angka itu, simbol-simbol itu, saya tuh sama sekali gak ngerti dengan itu semua. Bahkan sampai dewasa, kalau misalkan saya rapat guru, misalkan dengan sesama guru, teman-teman saya tuh udah tahu. Jadi rapatnya diabaikan karena semua materi rapat itu akan saya lupakan. Jadi yang akan saya lakukan adalah sehari sebelum harus melakukan sesuatu, guru itu akan WA ke saya, nanti yang besok harus dilakukan adalah gini-gini sesuai rapat kemarin. Oh ya oke. Gitu. Nah, termasuk dengan Kang Rian juga kan saya lupa. Nah tapi saya tuh lupa banget. Jadi rumus-rumus itu tuh saya tuh lupa. Dan itu tuh cukup mengganggu saya juga. Saya tuh berpikir kenapa orang lain bisa ingat saya enggak. Tapi saya tuh ranking terus. 1. Ya sekitar segituan lah. Ranking terus. Lah kok ternyata jadi saya tuh selalu bikin rumus sendiri. Selalu. Cara main sendiri. Jadi ketika misalkan dikasih rumus kayak gini, saya nggak ngerti dengan simbol-simbol itu. Tapi kalau misalkan dikasih rumus begitu, oh kira-kira bisalah jalannya begini. Jadi saya mikirin sendiri gitu. Nah, saya tuh akhirnya tuh menemukan banyak rumus. Tapi pelajaran matematika nilai saya selalu 0. Karena apa? Karena walaupun jawabannya benar, kalau rumusnya salah. Saya tuh rumus tuh ngarang sendiri. Karena aslinya jalannya nggak gitu. Aslinya saya udah nemu jawabannya, rumusnya biar dicocok-cocokin seinget-inget saya aja gitu. Jadi ngasal aja. Padahal jawabannya disimpan di depan gitu. Wow. Jawaban dulu baru rumus gitu. Rumusnya tuh harus gitulah. Oh iya. Gitulah. Nah itu tuh saya tuh dapatnya selalu 0. Tapi sama guru matematika dikasih nilai 2 tuh karena yang penting udah ngerjain seginilah, jadi 1 poin gitu dikasih. Nah kayak gitu. Nah yang bikin saya kesal itu adalah pada akhirnya pemerintah kita itu kan bikin peraturan kalau mau ke sekolah negeri nilainya harus bagus, ke universitas negeri nilainya harus bagus, ke sekolah negeri nilainya harus bagus, dan untuk dapat nilai bagus itu harus ikutan bimbel gitu ya. Nah di bimbel itu diajarin cara cepat, cara praktis. Nah gini jalan ya. Pintas ya. Aduh ini goptut gitu. Saya tuh kesel banget di situ. Lah itu rumus saya dipakai. Kenapa itu boleh? Kenapa itu dikomersilkan? Sedangkan kalau saya ulangan ngerjain pakai rumus itu disalahkan. Wah. Itu rumus-rumus bimbel tuh saya udah temukan jauh-jauh hari sebelum saya ketemu sama bimbel itu gitu. Tapi saya disalahin pas datang bimbel yang dibenerin dan bimbel dibayar untuk itu. Dan ada deal-dealan sama sekolah, nanti kalau siswa masuk ke bimbel itu nanti dapat sekian persen gitu kan. Ya ampun. Jadi untuk apa ilmu pengetahuan? Dan pada akhirnya ini kan komplain besar saya terhadap pendidikan. Komplain besar terhadap pendidikannya itu adalah, bayangkan kalau misalkan kita hidup di negara yang maju pendidikannya, dikasih masalah, kemudian anak-anak suruh kerjain sendiri, masing-masing dengan ide dan pemikirannya sendiri. Jadi walaupun mereka pada akhirnya baru menyelesaikan soal itu dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu dan sebagainya, tapi dalam satu kelas berisi 30 siswa, ada sampai 12-15 rumus baru yang ditemukan. Setiap satu siswa berpikir dengan gayanya sendiri, menemukan rumusnya sendiri, disampaikan kepada guru. Akhirnya 1 minggu 13-15 rumus baru untuk satu soal. Iya kan? Ya. Karena belajar matematika adalah belajar logika matematika. Bagaimana caranya kita bisa memecahkan masalah itu. Nah, kalau di sini di negara yang gak maju-maju amat pendidikannya itu, kita tuh belajar matematika tuh belajar hafalan matematika. Jadi orang lain punya rumus, nah rumus itu dipaksakan kepada kita tuh harus ngikutin, masukin ke situ. Akhirnya apa? Kita tuh bernalar rendah, gara-gara pendidikan kita bernalar rendah, karena mengingat itu adalah kualitas berpikir yang paling rendah.
Ya kan yang paling tinggi itu adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, mensintesiskan gitu kan. Itu yang paling tinggi. Yang paling rendah itu adalah ya menyebutkan, menghafal kembali, merecall memori kita, itu yang paling rendah. Kita di sekolah-sekolah kita diajarin tuh itu level terbawah. Apa-apa kita tuh menghafal, apa-apa tuh kita tuh menghafal. Padahal itu tuh level terbawah. Kalau udah menghafal terus apa? Artinya apa? Artinya ide orang lain dihafal kata per kata. Itu akhirnya apa? Otak kita tuh majemuk, otak kita tuh beda-beda. Semua orang karakteristiknya tuh beda-beda. Tapi harus disuruh menghafal rumus buatan entah siapa yang kita tuh harus ngikut ke sana. Kapan kita bisa jadi negara yang maju? Dan itu ironinya dipaksakan di dunia pendidikan. Ya, saya nyambung ketika Pak Guru berkata bahwa sebenarnya kita lebih bisa. Kalau Rian dulu tuh ketika SD SMP ditanya, kamu tuh maunya apa sih? Kamu tuh bisanya apa sih? Sampai kemudian bisa mengarahkan mimpi, ambisi, dan tujuan. Saya rasa saya lebih cepat tuh untuk bisa mengerti siapa saya. Dan saya juga merasa hari ini kita dicoba diseragamkan. Maka saya juga harus sepakat dengan beberapa kritiknya Maria Montessori ketika dia berkata bahwa sekolah-sekolah formal pada saat itu ibaratnya kayak pabrik karena hanya mencetak produk-produk yang sama. Apakah situasi sekarang itu masih berlaku, Pak? Dan orang-orang yang jebolan sekolah pabrik itu yang ngajarin ngafalin itu mereka menjadi penghujat bagi ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan kita punya pemikiran yang beda, itu dihujat sama mereka, harus sama literal dengan pihak otoritas tertentu yang punya ini, misalkan harus sama dengan orang itu, harus punya. Kalau misalkan kita berbeda tuh, bukan diajak diskusi tapi dihujat. Lu siapa nyiptain rumus sendiri? Emangnya lu lebih pintar dari Einstein? Nah, kurang lebih kayak gitulah. Kita tuh harus disamakan dengan pihak lain. Jadi ya kita nggak maju, dan bukan hanya kita tidak maju, tapi kita ditarik mundur karena siapapun di antara kita yang punya gagasan baru, punya ide baru, diajak untuk punya wawasan yang baru, itu terlarang, itu nggak boleh. Kita harus ngikutin, balik lagi ke sini. Apakah ini ada hubungannya dengan pendidikan yang dari dulu diwariskan kita soal kolonialisme? Kayak ya mereka menciptakan sekolah untuk mendapatkan orang-orang lulusan yang bisa digaji lebih rendah, sehingga dia nggak begitu merdeka gitu mendefinisikan dirinya. Ada hubungannya di situ, tetapi itu bukan pangkalnya. Jadi pangkalnya itu gini nih. Jadi pangkalnya seluruh bangsa di seluruh dunia itu hampir, tidak selalu tapi hampir pasti pernah mengalami zaman feodal. Zaman feodal itu adalah zaman di mana orang yang punya kekuasaan dan kemudian menguasai aset-aset dan aset-aset ekonomi, misalkan ladang, kemudian tempat air, kemudian pegunungan dan lain sebagainya. Nah, mereka itu benar-benar berkuasa. Kemudian orang-orang di bawahnya itu hanya tidak memiliki aset apapun dan hanya dianggap sebagai penggarap saja. Itu zaman feodal, terjadi di seluruh dunia. Nah, di Eropa zaman feodal itu dihancurkan oleh zaman merkantilisme. Ketika orang-orang merkantilisme itu mengatakan bahwa yang paling penting dan paling menjadi pusat kekuasaan itu bukan tanah, tapi duit. Karena dengan duit kita bisa membeli tanah. Itu orang-orang merkantilisme kan. Makanya nanti terjadi penjajahan, God, glory, gospel. Cari tanah, cari emas. Emas itu duit gitu kan, cari. Nah, kemudian merkantilisme itu dihujat lagi di Eropa itu. Kemudian berubah menjadi zaman kapitalisme. Yang lebih penting daripada emas itu adalah mesin emas. Yang lebih penting daripada uang itu adalah mesin uang. Mesin uang itu membuat kita nggak usah usaha, cukup tidur doang, pas bangun duit kita udah banyak. Kalau emas bagaimanapun, duit bagaimanapun akan habis. Tapi penghasil duit, penghasil emas itu lebih penting. Nah, berubah-ubah, nanti muncul sosialisme, muncul ekonomi hijau, neokapitalisme dan sebagainya. Nah, pas zaman Indonesia tuh feodal, masyarakatnya feodal sekali. Jadi raja menguasai wilayahnya mutlak, apapun yang ada di sana itu adalah miliknya. Mau itu perempuan cantik yang sudah beristri, mau itu kerbau milik yang dibesarkan oleh petani, itu semuanya adalah milik raja.
Itu zaman feodal di Indonesia seperti itu. Nah, alih-alih terjadi seperti Eropa di mana ada pemberontakan, Indonesia tuh dikolonialisme duluan, dijajah duluan. Nah, si penjajah itu berpikir bahwa jangan sampai masyarakat Nusantara kuno itu mengenal revolusi seperti kita. Nah, mereka tuh harus diajarkan tetap ada dalam feodalisme, tapi pucuk otoritasnya bukan dewa-dewi mereka, bukan bangsawan-bangsawan mereka, tapi kita. Makanya kemudian kolonialisme itu bukan hanya di dunia pendidikan, mereka ciptakan simbol-simbol di mana mereka lah yang paling berkuasa. Kalau misalkan kita lihat di Bandung itu, gedung sate itu membelakangi pusat ritual masyarakat dan kemudian berhadapan langsung dengan Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang ngobrol langsung dengan dewa kalian tuh saya, dan kalian mau ngobrol sama dewa kalian tuh harus lewat saya. Dibokongin sama gedung sate itu yang menjadi pusat pemerintahan itu. Jadi ada simbol-simbol sebenarnya pada waktu itu tuh. Di Jakarta juga tentu saja ada. Tapi maksud saya mereka tuh menegaskan bahwa kalian tuh warga kelas sekian. Kami tuh pemilik dari semua tanah ini. Kalian tuh harus minta izin apa-apa. Nah, baru setelah pemikiran itulah dituangkan dalam pendidikan. Pendidikan di Indonesia itu, di zaman kolonial itu, hasil perdebatan yang sangat kuat antara kalangan liberal humanis dengan kalangan nasionalis Belanda. Perdebatan hebat di mana kaum humanis itu menginginkan pendidikan kita tuh harus disesuaikan dengan harkat martabat orang pribumi dan disesuaikan dengan kepentingan mereka. Nah, kalau kata orang nasionalis Belanda, tidak, pendidikan itu harus dibuat agar kita memiliki sumber daya yang murah untuk bisa. Saya pengen ke masa sekarang, Pak. Apakah ngelihat situasi pendidikan kita hari ini nyambung dengan tadi? Peta jalan pendidikan kita kemana sih? Gak ada. Kita nggak punya peta. Kita sama sekali nggak megang itu. Saya pengen diskusi ini dengan menteri. Saya ingin diskusi dengan siapapun yang pegang otoritas di dunia pendidikan. Tunjukkan petanya sama saya. Masa blueprintnya nggak ada? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Wow. Ya mereka akan bilang nih ini ada penelitiannya dari Pak Jati, dari siapa ini. Ya kalau memang itu sudah nunjukkan, kenapa prakteknya begini? Jadi prakteknya itu gak berhubungan sama sekali. Bahkan gini lah, hal yang sederhananya, UN ada gak? Kadang ada, ganti menteri ilangin, nanti ada lagi tapi dimodif, nanti diilangin lagi. Sekedar untuk UN doang. Jadi, dan UN itu kan hanya debu di antara begitu banyak gagasan dan ide serta mekanisme pendidikan gitu. Itu kan besar sekali. Nah, tapi UN aja itu bolak-balik gonta-ganti. Kita tuh nggak punya ini. Maksudnya gini nih. UN itu sebenarnya diselenggarakan itu untuk negara-negara yang butuh standar. Ya. Jadi kalau UN itu misal gini nih ya. Saya guru, ada 40 siswa di depan saya. Kalau saya mau ngajarin sesuatu yang levelnya tinggi, saya tuh harus tahu dan meyakinkan bahwa anak saya tuh pikirnya level tinggi semua. Gitu kan? Nah, untuk itu saya menguji mereka. Bikin soal, kita lihat apakah mereka bisa diuji. Kalau misalkan mereka berhasil, oke, kita naik ke level berikutnya, kita ajarin dengan level tinggi. Kalau hasil ujian itu jelek, oke, berarti level pengajaran saya direndahkan. Begitu kan? Ya. Jadi tujuan UN itu apa? Menciptakan atau menemukan standar agar penyelenggara, ini penting nih, agar penyelenggara pendidikan itu tahu. Sedangkan UN di Indonesia itu untuk menghukum siswa. Jadi gini, kalau dirimu nilainya jelek waktu ulangan, yang salah tuh siapa? Guru. Jadi si guru itu tahu standar, oh saya tuh ngajarnya masih jelek, makanya nilai murid-murid saya tuh jelek. Begitu harusnya. Tapi di Indonesia nilai jelek tuh berarti beban kesalahannya itu adalah dari siswa. Lah kok gitu? Gak nyambung. Pak Guru, siapa yang paling bertanggung jawab menurut Bapak dengan situasi pendidikan yang seperti ini? Politikus itu di dunia pendidikan kita, dialah yang mengacak-acak, mengobrak-abrik. Bukan hanya pendidikan, semua dimensi di Indonesia itu gara-gara. Jadi
Mereka itu bikin undang-undang, bikin peraturan, bikin apa disesuaikan dengan kepentingan mereka, bukan disesuaikan dengan kepentingan rakyat Indonesia. Makanya Indonesia itu adalah negara dengan regulasi, dengan aturan, dengan undang-undang, dengan berbagai peraturan paling banyak di seluruh dunia. Paling banyak di seluruh dunia. Karena apa? Karena tiap ganti pejabat, si pejabat itu akan bikin undang-undang yang sesuai dengan kepentingan mereka, tumpukin. Nanti datang pejabat baru, bikin lagi sesuai dengan kepentingan mereka. Ya akhirnya berakumulasi. Itu urusan pajak aja, urusan pajak nih. Bulan Februari kemarin kemarin tuh ada gara-gara Kortax itu kan. Itu sistem pajak itu di ini. Saya dikasih nih, baca nih urusan pajak. Yang pembaruannya aja 600 halaman. Buset. Ini undang-undang apa-apa segitu banyaknya gitu. Saya mau bacanya gimana ini dan gimana rakyat. Dan di situ ada peraturan bahwa pemerintah tidak berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Oh, makanya banyak yang kejebak. Banyak masyarakat yang gak ngerti apa-apa tiba-tiba ditagih sekian ratus juta gitu kan. Ya karena gak ada yang tahu soal pajak gitu. Dan kalaupun dikasih teksnya 600 halaman kuy. Itu bahasa hukum semua ada di situ. Udah capek duluan bacanya. Udah capek duluan gitu. Nah, dan kita tuh bakal bikin lagi. Misalkan pendidikan juga bikin lagi. Kalau misalkan pendidikan berubah itu adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya harus. Kita tuh harus berubah-ubah, kurikulum kita harus berubah, apa itu harus berubah, itu memang harus. Tapi berubahnya itu berkesinambungan, bukan bongkar pasang. Kita tuh bongkar pasang. Lalu, maaf saya potong Pak Guru, seperti apa peta jalan atau filosofi pendidikan dari Pak Guru Gembul itu sendiri? Saya serahkan kepada orang. Jadi gini nih, silahkan pilih asal dia konsisten. Kalau misalkan mau UN boleh UN sok. Kalau tidak ada UN juga boleh. Ada negara-negara yang maju dan itu menerapkan UN. Ada negara-negara yang maju yang sama sekali mengharapkan UN. Ada. Tapi dua negara itu tuh konsisten. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kita mau menerapkan UN, ada standar untuk nasional, ya berarti semua fasilitas akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia itu harus sama dan merata. Baru bikin standar yang sama. Adil kan? Nah oke, silahkan UN, tapi ratakan dulu semuanya. Kalau misalkan tidak ada UN, oke, tidak ada UN. Tapi bikin sebuah standar yang pasti untuk evaluasi bukan siswanya, tapi penyelenggara pendidikannya. Silahkan bikin. Nah kita enggak. Kita adain UN, tapi tidak merata. Tidak ada UN, ya udah gak apa-apa. Kita manusiakan manusia. Tidak ada standarisasi untuk manusia. Tidak ada UN-nya. Lalu nanti kelulusan dinilai dari mana? Akhirnya ya jeblok juga gitu. Gak ada kepastian gitu dalam hal ini. Makanya saya tuh pernah ilustrasikan. Saya punya Porsche, saya punya Ferrari. Mereka itu dua mobil mewah yang berbeda filosofis. Porsche bentuknya begitu konservatif karena apa? Karena mereka fokus pada pelanggan. Pelanggan minta apa, pelanggan pengennya bentuknya seperti apa, mereka akan pertahankan itu. Sebaliknya Ferrari, pelanggan nggak usah tahu, ini kami itu adalah mobil karya seni yang paling bagus, beli yang seperti ini, kamu akan menjadi ini. Dua-duanya punya filosofi yang berbeda, dua-duanya sukses. Dua-duanya jadi mobil yang keren gitu, yang diminati oleh pasar, yang diinginkan oleh masyarakat. Filosofinya beda, gak apa-apa. Atau filosofi mendang-mending. Nah, Honda tuh mendang-mending mobilnya kan, di kebut-kebutan, bisa buat kebut-kebutan, bisa buat letoy-letoyan, bisa buat apa. Yang penting ya buat keseharian bisa. Ya tapi sukses juga. Ya asal konsisten. Nah, pendidikan kita tuh gak ada yang konsisten. Inkonsistensi ini bagi Rian juga berbahaya Pak. Ketika misalnya hari ini kita berada di masa dividen demografi, di mana anak muda ini harusnya jadi fondasi. Tapi kita ngomongin pendidikan tadi, fondasinya aja nggak ada. Peta jalan tadi kata Pak Guru gak jelas dan segala macam. Ini efeknya kalau gini terus sampai beberapa tahun ke depan, meledak gak kira-kira nih? Bisa micu gelombang marah yang lebih besar gak Pak? Iya, ini sebenarnya sudah terjadi berkali-kali sebenarnya. Cuman ada masalah besar di Indonesia itu, di mana revolusi di Indonesia akan selalu gagal. Kenapa? Karena kita tidak pernah punya substitusi. Kita tidak pernah punya pengganti ya, bahasa yang. Jadi gini, misalkan ya. 1000 pejabat Indonesia korup. Lalu masyarakat marah.
Hancurkan pejabat itu, hilangkan semuanya. Ganti sama pejabat yang tetap korup. Sama aja. Kita tuh nggak punya penggantinya. Karena apa? Karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang berharap orang lain yang menemukan solusinya. Akang kalau bikin konten mengkritik orang lain, pasti apa lu mana solusinya? Setuju. Jadi orang-orang itu tuh bukan berharap bahwa dirinya menjadi bagian dari solusi, tapi berharap orang lain jadi solusi. Karena itulah mereka akan mendelegasikan kepada orang lain harapan dan cita-cita mereka. Setelah mereka nyimpen di situ, mereka kecewa sendiri. Karena bukan dirinya, bukan semua orang berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik. Mereka berharap ada orang-orang terbaik yang bisa saya kagumi. Jadi ketika Pak Jokowi dulu naik dengan masuk ke gorong-gorongnya, dengan belusukannya dan sebagainya, mereka menghabiskan harapan dan cita-cita mereka itu pada satu figur. Kemudian mereka kecewa, marah-marah lagi. Lalu muncul KDM, mereka langsung mencintainya, menganggapnya itu adalah seorang dewa penyelamat. Lalu mereka dikecewakan lagi. Begitu aja seterusnya. Mereka tuh selalu berharap ada pihak lain yang mau membawa nasib mereka itu jadi lebih baik. Mereka nggak berpikir kenapa nggak kalian semua aja. Jadi kita tuh negara demokrasi, kita milih orang jelek lalu hancurkan, lalu pilih lagi orang jelek. Kenapa bukan kita aja yang maju ke depan? Kita yang jadi bagian dari solusinya. Di sini kan ada yang jago ngomong, ada yang jago manajemen, ada yang jago organisasi, ada yang jago hitungan matematika, ada yang jago kalkulasi dan sebagainya. Masing-masing dari pihak itu silahkan menempati posisinya masing-masing. Kemudian ciptakan kemajuan bersama-sama. Bukan berharap si itu keren, nanti saya pilih, saya coblos, saya berharap agar orang itu menjadi presiden next masa depan. Akang pernah nggak? Saya pernah dan banyak di kolom komentar. Semoga Pak Guru Gembul jadi Menteri Pendidikan, semoga jadi presiden, semoga jadi apa? Kenapa nggak kalian aja yang punya cita-cita untuk itu? Kenapa harus berharap agar orang lain yang ngasih solusi? Agar ya itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita tuh gak jadi maju karena setiap kita ada gelombang reformasi merusak. Oke, hancurkan semuanya. Siapa yang mau dimajuin? Lu aja. Pernah gak waktu sekolah disuruh sama ibu guru? Oke, anak-anak siapa di sini mau jadi KM? Kamu aja saling dorong, ya itu keberanian. Itulah kegagalan kita tuh itu. Kan dari awal kan juga menyadari bahwa masalahnya struktural, Pak. Terutama Rian pengen nyambung sedikit soal guru. Peran guru hari ini tuh Rian anggap sangat berat. Ibu Rian guru, berangkat dari honorer, baru-baru ini terangkat dari rumah tuh perjalanan ke sekolah 1 jam, Pak. Jauh. Dan kondisi sekolahnya atapnya bolong, kursi rapuh, murid cuma 8. Jadi korupsi itu. Dan di situ Rian ngerasa bahwa era udah berubah. Kayak kita pengen pakai filosofi pendidikan apapun, muncul AI, muncul sosial media yang hari ini mendidik generasi kita tuh begitu liar. Artinya tanggung jawabnya makin berat. Di satu sisi kita melihat gaji guru juga baru diomongin secara serius hari ini karena viral gaji DPR, tunjangannya lebih banyak. Kalau gaji guru ini benar-benar ditambah, Pak, apakah itu udah bisa menyelesaikan masalah struktural, terutama tadi soal bagaimana memantik ya kreativitas guru atau bisa memantik misalnya melahirkan anak-anak yang lebih cemerlang? Enggak, gaji guru tuh nggak usah ditambah asal jangan dikorupsi. Oke. Jadi gaji guru kita tuh sebenarnya sangat-sangat besar seharusnya. Cuman maksud dikorupsi itu anggaran pendidikan dari atas tuh gede banget. Ya. 700-800 triliun gitu ya. Nah, tapi diisi sama program-program yang sebenarnya untuk melanggengkan korupsi atau untuk korupsi itu sendiri. Makan bergizi gratis misalkan dimasukin ke situ, jadi berkurang lagi. Terus ATK, rapat, studi banding, pakai itu. Akhirnya guru kebagian berapa? Guru tuh rata-rata cuman yang PNS ya, cuman 2 juta. Ya itu PNS itu cuman segitu. Guru honorer bahkan lebih bawah daripada itu. Lagi. Nah, coba guru di Indonesia jumlahnya berapa? Sekitar 3 juta orang. Kalau misalkan mereka dikasih gaji 10 juta aja. Ya cuman butuh 30 triliun.
masih jauh dari itu. Tapi guru nggak akan kebagian itu karena sebagian besarnya dipakai untuk rapat, beli pulpen. Beli pulpen itu di dalam laporan itu sekolah itu beli pulpen itu tuh misalkan 2 juta gitu, ditulisnya gitu. Nggak tahu pakai sisanya buat apa gitu. Makanya coba nggak usah dikorupsi aja. Kita cuma butuh 30 triliun cukup. Ya kan? 30 triliun ya. Iya 30 triliun. Kalau tunjangan DPR yang 50 juta itu aja dipangkas, udah bisa nutup sebenarnya. Iya, tunjangan jadi apa ya? DPR itu ngabisin berapa? Anggaran 0,5 triliun sebenarnya kalau misalkan untuk itu tuh dalam waktu. Nah, DPR itu seharusnya gajinya memang besar. Seharusnya gajinya memang besar. Tetapi mereka tuh harus mengikuti pakem yang normal. Kalau gini nih, anggota DPR digaji misalkan 500 juta sebulan, saya ikhlas. Saya kasih pajak saya itu untuk mereka. Ya tapi hitungannya itu normal gitu. Ngerti kan? Normal tuh gini. Jadi misalkan gini ya. Saya direktur perusahaan. Misalkan ya. Kemudian saya tuh punya manajer. Manajer itu membuat penjualan produk kita itu naik 10 kali lipat. Oke? Ya saya gaji dia 10 kali lipat, saya ikhlas. Ya kan? Ya wajar. Nah, tapi kalau misalkan ada saya direktur, kemudian saya ketemu manajer itu membangkrutkan perusahaan, tapi saya naikin gajinya 10 kali lipat. Bodoh nggak tuh? Ya itu DPR tuh gitu. Saya berarti ya. Iya, saya kasih coba anggota DPR itu seorangnya saya kasih misalkan 1 triliun rupiah, gak apa-apa. Asal ekonomi Indonesia naik 100 kali lipat gitu. Tapi kan mereka menurunkan kesejahteraan masyarakat. Kok malah gajinya gede? Itu kayak BUMN kan kayak gitu. BUMN sejak dipegang sama orang itu rugi sekian triliun. Malah bonusnya dinaikin. Gak masuk akal. Makanya Akang kalau misalkan punya perusahaan, pasti gitu juga kan? Saya naikin gaji karyawan ini karena dia naikin penghasilan kita. Iya kan? Dan kalau misalkan dia macam-macam, dia malah menurunkan misalkan kredibilitas perusahaan jadi dianggap malu-maluin apa gara-gara keputusannya dia, ya saya jatuhkan atau bahkan saya pecat gitu kan. Nah ini anggota DPR apa? Dia bikin rusuh terus sama masyarakat, malah minta gaji gede. Makanya kita marah. Ya, makanya kita marah. Kita tuh kan investor di negara kita tuh investor, kita tuh bayar pajak itu investasi kita buat negara dan harus balik sama kita. Dan pemerintah itu adalah direksi yang kita bayar untuk menjalankan pemerintahan ini. Sekarang kita nggak tahu ini pajak kita dikelolanya untuk apa. Coba ada nggak transparansinya? Transparansi nggak ada. Coba saya tanya ini jalan di depan situ itu dibangun dari pajak mana? Tahu nggak? Ya nggak tahu juga. Nggak ada yang tahu soal itu tuh, nggak ada. Kayak tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan itu harus dibedah tuh transparansinya. Enggak itu. Jadi anggota DPR itu pengen kelihatan gajinya kecil biar pajaknya itu bisa diakalin. Nah tunjangan-tunjangan yang digedein. Ya, pajak aja rakyat yang bayar Pak. Nah saya ingin balik. Iya. Ingarso sung tulodo ing majo mangun karso tutwuri handayani. Itu masih ada gak Pak hari filosofi dari Pak Ki Hajar Dewantara yang benar-benar tuh memerdekakan anak dan memerdekakan kita hari ini? Masih ada gak? Ya mungkin di pelosok nun jauh di sana ada orang-orang yang seperti itu. Tapi itu oknum. Ada guru-guru yang baik, ada kepala desa yang baik, ada hakim yang baik, ada polisi yang baik, bahkan ada pejabat yang baik, ada anggota DPR yang baik. Di Indonesia tuh masih banyak orang yang seperti itu, tapi mereka tertutup. Jadi kita nggak bisa mengakses informasi tentang mereka. Saya kemarin ketemu sama Pak Ferry Amsari, saya kaget dan terharu. Ternyata ada hakim yang begitu baiknya. Setiap koruptor ketemu sama dia lipat gandakan hukumannya. Bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun. Kalau hakimnya dia. Tapi secara rata hukuman untuk koruptor di Indonesia itu cuma 2,5 atau 3,5 tahun. Rata-rata.
Nah, jadi orang baiknya itu tuh ketutup. Nah, jadi kalau misalkan Akang tadi berbicara tentang falsafah Ki Hajar Dewantara dan sebagainya, saya yakin ada. Cuman kita tidak bisa mengaksesnya karena kita ditutup. Nah, makanya sekarang solusinya tuh apa? Bukan menghujat, bukan menjelekan, tapi yuk kita jadi bagian dari solusi itu. Jadi Baraya yang jago coding, silahkan kuatkan di situ. Jadilah orang bermanfaat di bidang itu. Akang yang generasi muda yang melek teknologi dan ngerti soal bersosial media, Akang menempati posisi ini udah bagus. Kemudian ada orang juga yang jago sulap, ada orang yang jago apa. Silahkan tempati posisi masing-masing, tapi menjadi bagian dari solusi. Kita capek menghujat orang-orang terus-terusan tuh. Setuju. Lalu di tengah semua kecemasan Pak Guru, terutama soal pendidikan, kira-kira apa obatnya Pak? 3 deh. Gak, obatnya cuma 1. Apa? Obatnya itu adalah bermoral yang baik. Kita gak punya moral. Kita tuh bangsa yang jahat. Kita bukan bodoh, kita jahat. Jahat? Iya, kita tuh jahat. Jadi misalkan gini nih ya. Ada orang baik. Saya mau ngelamar jadi TNI. Gak boleh. Karena slotnya udah penuh sama anak perwira. Yang lari aja gak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang baik itu tersisih. Bukan jadi TNI. Yang masuk jadi TNI itu yang jelek-jelek kualitasnya, yang jelek-jelek mentalnya. Akhirnya setelah itu apa? Si orang yang mentalnya jelek udah tidak ahli, tidak jujur pula. Kalau diajak perang dia mati duluan. Atau dia nyuruh orang lain untuk mati. Kan begitu. Oke. Terus kalau misalkan dia jadi instrukturnya, dia akan ngajak orang lain juga untuk melakukan ketidakjujuran. Ya gitu kan. Dan akhirnya berkuasalah di situ. Jadi TNI ya akhirnya apa? Dipenuhi oleh orang-orang yang masuknya nyogok. Dipenuhi oleh orang-orang yang anak dari perwira. Begitu kan. Nah akhirnya apa? Jadi intinya bukan gara-gara di Indonesia gak ada orang yang layak dan pinter. Tapi karena kita adalah bangsa yang jahat. Yang para penjahat inilah yang diangkat. Dan dunia politik kita juga seperti itu. Di dunia pendidikan kita seperti itu. Banyak profesor-profesor yang hebat, yang pinter, yang idealis, yang bisa menemukan ide misalkan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tapi yang jadi menteri itu adalah orang yang memiliki lobby-lobby politik. Jago ngecap. Iya, atau yang setoran dari ormas. Ya kan kementerian di Indonesia itu dari ormas-ormas ini kan. Kementerian Pendidikan dari ormas itu yang hijau, itu Kementerian Agama dari ormas yang itu yang lebih hijau, Kementerian Olahraga itu buat para perwira yang gini. Udah bagi-bagi, bukan gara-gara kapabilitas mereka, tetapi gara-gara akses-akses politik yang memang secara tradisi diberikan kepada mereka. Jadi kalau misalkan kita punya ide yang besar, apa yang besar itu tidak diterima. Jadi balik lagi, ide besar kita punya ada, kita banyak. Orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang jujur kita ada. Tapi masuk ke situ tidak bisa. Jadi maksudnya akhirnya apa? Si ormas-ormas itu dan lain sebagainya harus bikin ya gimana caranya supaya idealisme itu ada tapi tidak tergerus. Jadi ya harus sedikit-sedikit ya kompromi segala rupa kayak gitulah. Oh, saya begitu merinding sebenarnya ngobrol dari tadi, terutama soal negara, karena bicara soal pendidikan, Rian pasti juga akan mengaitkan tentang generasi ke depan. Pendidikan itu benar-benar bukan hanya di formal kan, tapi benar-benar kita bahkan sebelum kita lahir, kemudian sampai kita ke liang lahat. Gimana nih Pak, ngelihat generasi muda hari ini yang jujur, kita butuh panutan. Kita butuh pemimpin yang bermoral. Tapi di depan kita gak ada. Apa yang mesti kita lakuin? Iya, makanya kalau di dunia pendidikan misalkan ya, saya tuh pernah berbincang dengan beberapa orang yang punya otoritas. Jadi pendidikan kita tuh kan doktrin. Pendidikan kita tuh bukan pendidikan. Sekolah kita tuh bukan pendidikan. Sekolah kita tuh adalah doktrin. Karakteristik dari doktrin itu apa? Ciri dari doktrin itu apa? Diulang-ulang. Paksa. Ya, dipaksa. Ditabung kalau Freire bilang kan banking system. Iya, betul. Freire. Oke, diulang-ulang. Jadi kalau misalkan kita didoktrin tuh kita tuh diulang-ulang, ada repetisi gitu. Nah, coba sekarang. Waktu SD kita belajar Pangeran Diponegoro. SMP
Masih belajar. SMA masih belajar. Oh berarti doktrin. Ya, bukan pendidikan, itu doktrin. Nah, kalau misalkan kita belajar ekonomi waktu SMP, kita belajar barang substitusi. Kemudian primer, sekunder, tersier. Waktu SMA belajar lagi itu. Itu bukan pendidikan. Saya sering bilang itu bukan pendidikan. Pendidikan itu gimana nih? Belajar ekonomi ya, belajar ekonomi. Waktu SMP gimana cara dapetin duit dan gimana caranya mengelola duit, mengelola uang, aset. Lalu bagaimana caranya menguasai aset. Nah udah 3 itu doang. Jadi pas lulus SMP dia tuh udah bisa megang duit sendiri. Nanti pas SMA baru belajar ekonomi secara teori-teori makro gitu, begini begitu, baru itu. Kan kalau kita kan enggak, SMP SMA ya sama aja belajarnya diulang-ulang kayak gitu. Saya pernah bingung kan, saya tuh pernah jadi guru SMP dan guru SMA sekaligus. Lah materinya sama gimana ini? Masa sama? Kesulitannya di situ. Nah makanya saya saranin itu untuk misalkan dunia pendidikan gitu ya, kan kita tadi nggak punya figur gitu ya. Contohnya nih, waktu SD kita tuh belajar tentang moral dan etika. Kita belajar sejarah tuh bukan belajar Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa. Kita bahas misalkan, tahu nggak Syafruddin Prawiranegara itu sempat menjadi presiden darurat Indonesia. Dan dia tuh pernah jadi Menteri Kemakmuran Indonesia. Tahu apa yang beliau hadapi pada waktu itu? Kemiskinan keluarga. Jadi waktu Pak Syafruddin Prawiranegara itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, Menteri Kemakmuran ya, istrinya tuh dagang gorengan di pinggir jalan. Saking miskinnya. Dan anaknya tuh komplain, mah malu atuh dagang gorengan, kan bapak tuh menteri. Bisa minta tuh ke Pak Soekarno, ke Pak Hatta. Ibunya bilang apa? Ibunya bilang, yang bikin malu tuh kalau kamu minta sama presiden. Dagang tuh kehormatan. Ya. Coba kalau itu yang diajarkan kepada anak-anak SD. Jadi moral, etika, itu kan sejarah kan? Ya. Itu Pak Syafruddin Prawiranegara itu kan sejarah. Atau misalkan kita bahas yang lain, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu wakil presiden Indonesia. Ketika dia lengser, biasanya pejabat-pejabat Indonesia itu dikasih jabatan komisaris minimal, biar dia bisa dapat tunjangan gede itu, dapat apa? Gitu. Tanpa kerja. Muhammad Hatta nolak. Dan akhirnya apa? Ya kerja sebagai akademisi, dosen, sebab apa? Dan itu kan sebenarnya di Indonesia tidak mencukupi. Jadi Pak Muhammad Hatta itu sampai gak bisa bayar tagihan listrik. Sampai PLN tuh cabut listrik di rumahnya saking dia gak bisa bayar. Karena apa? Integritas demi tidak korupsi. Dia bisa untuk korupsi itu besar gitu. Dia gak usah nyari, ditawarin tiap hari korupsi itu. Tapi dia nolak. Dan dia itu bermusuhan dalam tanda kutip dengan Pak Karno. Dia tuh kritik terus Bung Karno itu. Sejak tahun 56 kan dia lengser, mengundurkan diri dari wakil presiden. Dia kritik pemerintah karena dianggap menjadi terlalu otoriter. Itu Pak Hatta. Tetapi persahabatan secara pribadi dengan Bung Karno itu tidak pernah putus. Kalau misalkan ada orang, beliau mengkritik, tapi kalau misalkan ada orang yang menghujat Soekarno, dia bela mati-matian. Bagaimanapun itu adalah presiden kita. Ya. Jadi maksudnya tidak ada kebencian. Kritik itu adalah kritik yang karena dia mencintai orang yang dia kritik gitu. Nah, adakah kalau misalkan itu diajarkan, adakah di antara kita yang akan berpolitik seperti sekarang? Kan enggak. Ya. Nah, SD itu belajar moral. Pahlawan-pahlawan nasional kita tuh inspiratif. Pahlawan-pahlawan nasional kita itu banyak di antara mereka yang bisa memberikan pelajaran. Begitu banyaknya. Dan setiap daerah ada. Bayangkan itu. Kalau misalkan pelajaran sejarah yang diajarkan itu, kemudian pas SMP kita mulai pelajaran tentang fakta-fakta. Bukan fakta tahun berapa Pangeran Diponegoro meninggal, bukan fakta-fakta penjajahan, orang Belanda datang, begini tujuannya apa, bagaimana dan sebagainya. Kemudian pas SMA belajar lebih akademik secara keilmuan. Nah, kalau misalkan runtutan pendidikan itu dimulainya dari moral, kemudian rasio, kemudian akademik, sukses kan kita kan. Jadi akademik kita, rasio kita didasarkan kepada moral dan etika yang baik. Siapa panutan Pak Guru? Apa?
panutan. Dalam hal saya ingin bilang mungkin sosok yang memantik Pak Guru bisa jadi seperti Nabi sekarang. Muhammad. Lalu hari ini Rian menyadari juga bahwa Pak Guru udah jadi sosok panutan, diikuti oleh Ya, banyak orang. semoga ya. Dan di beberapa sumber Rian sebenarnya mengulik cerita-cerita Pak Guru soal kesederhanaannya yang gak pengen ditemenin kemana-mana, selalu sendiri. Terus Iya, itu dikomplain sama banyak orang karena saya tuh banyak yang ngeburu. suka batagor, Iya, makanan-makanan suka sederhana. Nah, kapan atau ada momen gak harus menjawab panggilan itu, menjawab kegelisahan-kegelisahan masyarakat hari ini, kayak saya ingin terjun untuk benar-benar bukan cuma di panggung yang ya Rian anggap sama, Rian bersuara, berteriak, tapi banyak orang yang bilang, lu kalau mau serius masuk ke politik. Ngapain? Ya itu cacat logika. Ya, kalau misalkan kita mau memperbaiki, gak harus kita masuk di dalamnya. Oke. Itu tuh ada banyak cara untuk melakukan perbaikan, ada banyak cara untuk melakukan perubahan. Ada orang yang berhasil mengubah dari dalam, ada orang yang mampu mengubah dari luar, bahkan ada orang yang mampu mengubah setelah dia mati, tetapi ide dan pemikirannya diterima oleh masyarakat. Ada banyak cara untuk mengubah. Kenapa juga harus, kalau lu harus mengubah, lu harus dari dalam. Nah, gimana rumusnya? Gimana ceritanya? Banyak. Yang tadi saya bilang, misalkan Nabi Muhammad gak pernah masuk sistem, dia ada di luar. Kemudian sistem yang ada dihancurkan dari luar setelah menggalang kekuatan. Berhasil ada yang seperti itu. Ada juga yang mengubah dari dalam. Ya. Ada misalkan misalkan Presiden Cina yang sekarang, misalkan Xi Jinping gitu ya. Itu kan mengubah mental masyarakat dari mental yang sangat tradisional berubah menjadikan nilai-nilai tradisi untuk bisa hidup di dunia modern. Itu lewat dalam sistem gitu. Ada orang yang mati duluan baru pemikirannya itu diterima. Misalkan Karl Marx. Karl Marx itu ya dikenal sebagai pendiri komunis, tapi ada ide-ide yang sampai sekarang tuh masih diterima bahkan di negara-negara paling kapitalis. Nah, sistem pajak yang semakin kaya persentasenya semakin gede, itu kan idenya dia gitu. Dan dia mati duluan baru sistem itu memperbaiki masyarakat. Ada ya, jadi itu koruptor cari alasan gimana caranya supaya dia itu dibenarkan dalam korupsi karena mereka masuk sistem. Jadi ada yang jadi komisaris. Oh, kenapa lu jadi komisaris? Ya kan mengubah harus dari dalam, ya kayak gitulah, cari-cari alasan aja. Enggak, kita bisa mengubah lewat jalur apapun. Bahkan podcast seperti ini pun itu bisa mengguncang pemerintahan. Pak Prabowo itu kan suka nonton YouTube malam-malam. Semoga ini ditonton ya. Biar nggak tahu ya, ditonton juga kalau nggak sadar-sadar kan capek juga. Nggak, dia sadar, cuman dia dikelilingi oleh orang-orang yang ya begitulah. Ada terakhir yang Dian tanyakan ke Bapak, ada cuplikan yang Dian lihat. Bapak begitu kesal Pak Prabowo tuh nggak turun gitu, malah juga turun ke masyarakat. Iya. Apa cerita yang sebenarnya, Pak? Iya, saya tuh kesal beberapa momen Pak Prabowo yang menunjukkan bahwa beliau itu memang tidak tahu apa yang terjadi di masyarakat. Jadi pendapat beliau tuh selalu beda sama pendapat masyarakat. Jadi misalkan masyarakat kita putus asa karena pekerjaan semakin sulit. Ya. Pak Prabowo mengatakan apa? Oh, pekerjaan itu banyak. Gen Z aja itu yang pemalas. Misalkan begitu gitu ya. Kemudian kita itu kekurangan uang. Oh, kata siapa? Indonesia tuh duitnya banyak loh. Ya, misalkan seperti itu. Nah, kok beda pendapat terus dengan rakyat? Sampai akhirnya ada beberapa wawancara yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak tahu apa yang terjadi. Pas diwawancara oleh beberapa jurnalis, beliau itu kan ditanya punya buzzer enggak atau yang semacam itu gitu. Itu kan viral dulu. Pak Prabowo itu bilang, buzzer itu apa? Oh, pendengung. Oh iya. Artinya apa? Dia gak tahu apa yang dibicarakan oleh masyarakat. Bukan soal dia punya buzzer atau enggak, tapi dia gak tahu.
istilah buzzer itu adalah salah satu yang paling populer di dunia politik kita. Itu dibicarakan dari orang yang level paling atas sampai paling bawah. Masyarakat jelata tuh bicara itu kan. Ya. Pak Prabowo sampai nggak tahu. Artinya apa? Dia nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh masyarakat. Oh pantes beda terus. Jadi Pak Prabowo itu optimis sekali, Indonesia emas, Indonesia cerah, Indonesia apa. Oh ternyata Pak Prabowo-nya memang dapat bisikan-bisikan yang berbeda dengan apa yang didapatkan oleh masyarakat gitu. Jadi satu itu gitu. Kemudian ya masalah-masalah yang lain. Pak Indonesia misalkan sekarang tuh lagi apa ya? Makan bergizi gratis misalkan. Itu kan sebenarnya adalah gagasan Pak Prabowo bahwa rakyat Indonesia harus yang harus mendapatkan pasokan makanan semuanya gitu. Ya, padahal yang diinginkan sama masyarakat itu bukan itu. Yang diinginkan oleh masyarakat itu bukan makan bergizi gratis, tapi mereka cukup sejahtera untuk bisa makan bergizi. Nah, makan bergizi itu dihalang-halangi oleh apa? Oleh proyek-proyeknya Pak Prabowo. Misalkan di Kalimantan ada deforestasi akibat tambang atau akibat sawit. Itu data statistiknya menyebutkan itu angkanya tinggi sekali, stunting di sana itu akibat dari kerusakan lingkungan. Jadi orang Indonesia bukan kurang makan, tapi kurang makan bergizi, dan kurang makan bergizi itu bukan gara-gara kekurangan pangan, yang kekurangan pangannya sedikit. Tapi mereka itu karena terimbas polusi, terimbas apa dan lain sebagainya. Nah itu yang harusnya ada dalam perhitungan Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo tidak menghitung itu sama sekali. Terakhir Pak, kita tadi bicara soal peta jalan pendidikan. Apakah menurut Pak Guru peta jalan Indonesia hari ini udah di arah yang benar? Tidak, kita tidak punya arah. Jadi kita tidak ada di arah yang benar karena kita bahkan tidak punya arah. Jadi kalau misalkan mau, ya kita bikin sejak awal dari sekarang. Enggak telat. Kita bikin dari awal. Oke, terserah mau UN ada, mau UN enggak ada, terserah. Mau nanti kurikulumnya deep learning, deep mining, deep ocean apa segala rupa, terserah itu mah. Cuman konsisten, silahkan konsisten dalam hal apapun silahkan. Mau kita nurutin Cina boleh, mau kita nurutin Skandinavia boleh, silahkan. Tapi konsisten. Terima kasih Pak Guru Gembong. Nah, sama-sama. Sudah bercerita di cerita masyarakat. Sudah marah-marah di sini. Pendidikan harusnya menyalakan pelita, bukan hanya mengisi bejana. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton cerita masyarakat. Jika ingin mendengarkan cerita-cerita masyarakat yang lain, kalian bisa benar-benar berkomentar siapa yang layak kita undang untuk kita dengarkan ceritanya. Sampai ketemu di cerita masyarakat selanjutnya.